Halo sahabat biologi semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah yang pokok bahasannya itu mengenai organ peredaran darah, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme peredaran darah, serta gangguan pada sistem peredaran darah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini untuk mengetahui organ peredaran darah, kemudian untuk mengetahui bagaimana mekanisme peredaran darah, dan untuk mengetahui apa saja gangguan pada sistem peredaran darah. Mari kita simak pembahasan kali ini. Organ peredaran darah yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Yang kemudian pada pembuluh darah yang kita bahas yaitu arteri, kapiler, dan vena. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium bagian luar tersusun dari lapisan-lapisan sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat, kemudian miokardium di bagian tengah terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Endokardium di bagian dalam melapisi jantung, katup, dan berhubungan dengan lapisan endotelium pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Kemudian ada serat Purkinje, sel-sel otot jantung khusus yang berperan dalam sistem penghantar rangsangan yang terdapat di bawah endokardium. Jantung memiliki 4 ruangan. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang atrium. Atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interatrial. Kemudian pada janin, atrium kanan dengan kiri terdapat lubang yaitu foramen oval. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru, sedangkan atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Kemudian yang ventrikel kanan dengan ventrikel kiri dipisahkan oleh septum interventrikuler. Ventrikel kanan memompa darah menuju ke paru-paru melalui batang pulmonari, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya ada katup. Itu yang pertama, katup trikuspid terletak di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Jika tekanan darah pada atrium kanan lebih besar daripada atrium kiri, katup trikuspid akan terbuka dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Kemudian, jika tekanan darah pada ventrikel kanan lebih besar daripada atrium kanan, katup trikuspid akan menutup dan mencegah aliran balik dan darah dari ventrikel kanan tidak kembali ke atrium kanan. Kemudian ada katup bikuspid terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini berfungsi mencegah aliran balik sehingga darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Selanjutnya pembuluh darah. Yang pertama kita bahas yaitu arteri atau pembuluh nadi. Dindingnya tebal dan elastis, jumlah dan letak katupnya hanya 1, terdapat pada awal keluar dari jantung. Kemudian darahnya kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Arah alirannya meninggalkan jantung, tekanannya kuat, jika terpotong darah akan memancar. Letaknya di bagian dalam tubuh. Pembuluh arteri ini ada 2, yaitu aorta keluar dari ventrikel kiri dan mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian arteri pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan ke paru-paru. Kemudian kapiler. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Kapiler menghubungkan arteriola dengan venula. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi dari kapiler yaitu sebagai penghubung antara arteri dengan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan, menyerap zat makanan dari usus, kemudian menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Kemudian untuk vena atau pembuluh balik, dindingnya tipis, kurang elastis, jumlah dan letak katupnya banyak, terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Kemudian pada vena atau pembuluh balik ini darahnya kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis, arah alirannya menuju ke jantung. Tekanannya lemah, jika terpotong darah akan menetes. Letaknya dekat permukaan tubuh. Adapun 3 macam vena. Yang pertama itu vena cava superior, vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas kemudian masuk ke atrium kanan. Vena cava inferior, vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah kemudian masuk ke atrium kanan. Yang terakhir ada vena pulmonalis, vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri. Kemudian ada mekanisme peredaran darah.
Sistem peredaran darah pulmonalis disebut juga sebagai sistem peredaran darah kecil. Adapun mekanismenya yaitu ventrikel berkontraksi, katup trikuspid tertutup, darah dari ventrikel kanan diangkut oleh arteri pulmonalis. Darah ini kaya akan CO2, kemudian dihantarkan ke paru-paru. Sampai di paru-paru, vena pulmonalis akan mengangkut darah kaya O2. Kemudian masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel, relaksasi sehingga katup bikuspid terbuka sehingga darah mengalir ke ventrikel kiri. Kemudian sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Mekanismenya adalah ventrikel akan berkontraksi sehingga katup bikuspid tertutup. Darah dari ventrikel kiri akan dihantarkan oleh aorta. Darah ini kaya akan O2. Kemudian dari aorta dihantarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Selanjutnya akan diangkut oleh vena cava superior atau inferior, di mana darah kaya akan CO2. Kemudian diantarkan ke atrium kanan, kemudian ventrikel akan berelaksasi sehingga katup trikuspid terbuka sehingga darah mengalir ke ventrikel kanan. Kemudian ada peredaran darah pada janin atau fetus. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat foramen oval ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, kemudian arteri iliaca interna dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen oval dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Kemudian untuk pengukuran tekanan darah arteri ada tekanan sistol dan tekanan diastol. Tekanan sistol terjadi pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke aorta, tekanan naik sampai puncak, kemudian tekanan sistol merupakan angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Tekanan sistol untuk tekanan darah normal sebesar 120 mmHg. Sedangkan tekanan diastol yaitu angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung relaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Tekanan diastol untuk tekanan darah normal sebesar 80 mmHg. Gangguan sistem peredaran darah yang pertama yaitu ada penyakit dan kelainan pada jantung. Angina merupakan kondisi kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung. Kemudian aritmia adalah gangguan yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur. Kardiomiopati terjadi karena otot jantung melemah. Penyakit jantung koroner terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada arteri koroner. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah yang pertama ada varises, merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Kemudian ada trombus, adalah gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Trombus bisa terjadi karena adanya disfungsi endotel. Embolus ini merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak di sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah kecil. Ateroskleros adalah penyumbatan yang disebabkan oleh lemak, kemudian arteriosklerosis merupakan penyumbatan oleh zat kapur. Penyakit dan kelainan pada darah yang pertama ada anemia, merupakan penyakit kekurangan hemoglobin dan eritrosit di dalam darah. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan kekurangan vitamin B12. Kemudian leukemia disebut juga sebagai kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Kemudian ada hipertensi yang biasa disebut juga penyakit tekanan darah tinggi. Jika tekanan sistol dan diastolnya lebih dari 140/90 mmHg, sedangkan hipotensi merupakan penyakit tekanan darah rendah, di mana tekanan darahnya kurang dari 90/60 mmHg.
Kemudian hemofilia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan darah sukar membeku. Dan talasemia, penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin sehingga menyebabkan sel darah merah mudah rusak. Demikian untuk pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga kalian semua mengerti dan tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat. Sampai jumpa.